Silakan duduk, Bu. Baik, saya dengan Bidan Mutiara. Apakah ada yang bisa saya bantu nggih Bapak Ibu? Saya ingin berKB, Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Feby. Dan Bapaknya? Rama. Untuk usia Ibu, 28. usia Bapak? 30, Bu. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendapatkan konseling mengenai KB? Belum. Belum. Untuk rencana menggunakan KB apa ya, Bu? Belum Rencananya? tahu ya, Pak. Enaknya apa, Bu? Baik, saya akan menjelaskan mengenai KB. Untuk KB-nya sendiri itu ada 3 jenis, yaitu KB sederhana, modern, dan kontak. Untuk contoh KB yang sederhana itu ada yang pakai alat dan tanpa alat. Untuk yang pakai alat itu ada kondom, metode tisu, dan diafragma. Untuk yang tanpa alat itu ada metode kalender, mal, senggama terputus, suhu basal, dan lendir serviks. Untuk yang KB modern sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang hormonal dan yang non hormonal. Untuk yang hormonal sendiri itu contohnya ada implan, ada suntik, dan suntik sendiri itu ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Untuk yang pil ada yang progestin dan pil kombinasi. Dan untuk yang non hormonal itu contohnya IUD yang dipasang dalam rahim itu, Bu. Terus untuk yang KB kontaknya sendiri itu contohnya ada yang vasektomi dan tubektomi. Yang vasektomi itu dipergunakan untuk bapaknya atau untuk yang laki-laki. Untuk yang tubektomi untuk ibunya atau yang perempuan. Apakah Ibu dan Bapak sudah paham mengenai penjelasan saya tentang KB? Sudah. Sebelumnya tujuan Ibu melakukan KB apa nggih? Saya ingin menjalankan kehamilan. Baik, karena Ibu baru memiliki 1 anak dan ingin menjalankan kehamilan, saya merekomendasikan Ibu untuk memakai KB implan. Dan untuk KB implan sendiri itu bisa dilihat Ibu di sini. Untuk KB implan sendiri efektivitasnya 3-5 tahun. Bergantung pada jenis KB-nya. Bergantung pada jenis KB implannya itu yang seperti apa. Bisa kembali subur setelah kapsul implan itu dicabut. Bisa dipakai oleh ibu untuk yang ibu menyusui setelah 6 minggu melahirkan. Dan ibu yang tidak bisa memakai pil atau suntik bulanan. Untuk flek haidnya itu tidak teratur dan biasa saja. Dan tidak berbahaya juga saat ibu mengalami menstruasi. Dan untuk perlindungan terhadap HIV itu Bapak bisa memakai kondom saat berhubungan. Baik, Bu, ini contoh alat kontrasepsi bisa dilihat. Ini. Dan ini untuk contoh implannya. Ini implan yang kapsul dan ini untuk implan yang spiral. Nanti ibu akan dipasangkan implan kapsul ini di bagian lengan kiri ibu, daerah dalam. Nanti akan dipasang 2 kapsul. Oh iya. Ya. Kira-kira saya bisa pasang implan mulai kapan ya, Bu? Menunggu ibu halangan terlebih dahulu. Sekarang ibu apakah haid? Iya, saya haid Hari keberapa? keempat. Hari keempat. Bisa langsung dipasang sekarang Bu kalau ibu haid. Sebelumnya ibu silakan untuk mencuci tangan dari ujung tangan sampai lengan bagian atas, dan setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan ibu bisa langsung naik bed ya Bu. Baik. Iya, Ibu, terima kasih. Saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Iya, Bu. Baik Bu. Saya sudah memasangkan implan pada lengan ibu. Setelah ini ibu dilarang mengangkat beban yang berlebihan. Untuk perbannya bisa dilepas 3 hari setelah pemasangan ini. Dan untuk band-aid atau hansaplasnya yang di dalam itu, ibu bisa melepasnya 7 hari setelah pemasangan ini. Ibu jangan mengenakan air dulu ya. Jangan sampai begini. Ibu untuk lukanya itu nanti jangan dikenakan air terlebih dahulu. Dan ibu harus mengatur pola makan agar perekatannya itu cepat kering dan membaik. Lalu ibu bisa melepas implannya itu suatu waktu jika ibu ingin hamil lagi di fasilitas
kesehatan terdekat. Apakah Ibu paham mengenai penjelasan saya? Baik, apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin melepas KB implan saya, Bu, karena saya mau hamil lagi. Baik. Ini untuk pemasangannya sudah 2 tahun yang lalu ya, Bu? Iya, Sekarang Ibu ingin memiliki anak lagi. iya. Baik. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang prosedur pelepasan implan? Belum. Prosedurnya nanti hampir sama seperti pemasangan kemarin, Bu. Untuk metodenya nanti bergantung pada kondisi implan di lengan Ibu seperti apa. Teknik pencabutannya sendiri itu tergantung posisi kapsul di lengan Ibu nanti seperti apa. Dan jenis-jenis teknik pencabutannya itu sendiri ada 3. Ada teknik pop out, teknik jepit, dan teknik uklasik. Untuk teknik pop out itu jika kapsul di lengan Ibu sejajar dan menempel seperti ini, Bu. Dan untuk teknik jepit, jika kapsul di lengan Ibu itu berbentuk seperti huruf V. Untuk yang terakhir itu teknik uklasik, jika kapsul di lengan Ibu itu tidak sejajar dan berjauhan. Apakah Ibu paham mengenai penjelasan saya? Sudah paham, Bu. Baik, jika sudah paham Ibu, saya persilakan untuk cuci tangan dulu sampai lengan atas dan nanti silahkan langsung berbaring Ibu di atas bed. Iya, Bu. Setelah ini Ibu bisa melepaskan perban 3 hari setelah pencabutan ini Ibu, dan untuk Hansaplastnya bisa dilepas 7 hari setelah pelepasan ini. Ibu tidak boleh tarak makan agar perekatan pada bekas pencabutan implan nanti segera sembuh. Dan setelah ini Ibu sudah bisa melakukan hubungan dengan suami. Semoga segera diberi momongan ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.